Yang saya tahu ya mana ya, ya setahun saya ya langsung jadi rumah gini. Kalau dalam bidang seni memang dulu bapak seorang aktor ketoprak yang sering ini buat latihan, sering buat pentas ketoprak. Ya pernah sih sebelum bapak hari sebelum meninggal itu kan pernah saya di waktu itu mau jam sekitar jam 2-an keluar dari kamar kan, ibu itu kan tidur di sofa gitu, di kursi apa tuh sudut gitu kan. Waktu itu gelap-gelapan gitu kan, kalau ibuku tidur, tiba-tiba aku melihat sosok kera putih kayak Anoman gitu kalau dalam bidang wayang gitu kan. Saya
lihat dari kamar saya itu kan lama-lama duduk turun hilang gitu. Itu kejadian sebelum Bapak meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam bahagia. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu Mas Sukana. Rahayu Kang Mas. Baik ya, baik agak tegang ya. Aduh, gimana ya rasanya ya? Iya. Karena yang akan kita bahas rumah sendiri. Aku bingung katanya sampean aja sing ngomong. Aduh, piye ya? Habis yang dibahas kan rumah sendiri nih ya. Aduh, rokok dulu ya. Iya. Nah, ini nggak ada endorse, nggak ada larangan untuk ngerokok kan? Ya. Yang penting tetap jaga jarak. Oh, jaga jarak, iya. Tapi hati kita harus selalu tetap dekat. Itulah dasar manusia kan. Mas, beberapa waktu yang lalu kita akhirnya pindah ke sini, ke rumah. Ini sejujurnya rumah mbah saudara kita. Ya, mbah kita. Terus ditinggali sama anaknya yang nomor 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, anak kelima kalau nggak salah. Ya, anak kelima dari 6 bersaudara. Tinggal sama yang namanya Leponijo, yang notabene juga akhirnya ngajarin kita untuk melihat sebuah metode baru. Bukan baru sih, tapi ini bagi kita baru ya. Metode ekologi. Metode ekologi untuk diterapkan di wilayah seni pertunjukan. Ahlinya itu yang kamera ya. Apanya? Ekologi. Ekologi itu ilmu tentang mempelajari habitat sebetulnya. Yang ahlinya ekologi. Dia sekarang megang kamera. Oh iya. Dia ekopatrio juga bisa deh. Kalau kita lihat perjalanannya kita, Iya. ada beberapa tempat yang memang dari awal kita berproses sekitar, belum lama sih ya, 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun. 10 tahun, 2010. Hampir 11. Kabupaten cantik. Itu ada tempat-tempat tertentu di mana saya nggak ngerti nih. Tiba-tiba saya pengen aja bikin satu buah sanggar di sana. Ya. Di tempat pertama kami misalkan, di tempat pertama kita misalkan di daerah Bantul, itu padahal nggak satu rumah, lalu ada ada kebun ini benar-benar kebun, alang-alangnya segede-gede manusia. Iya, manusianya segede alang-alang. Terus kita kok rela ngebongkar, ngerapihin, ngebersihin, entah kita yang kurang kerjaan atau apa. Dulu saya masih belum terlalu paham dengan dunia yang seperti sekarang yang kita jalani deh Mas. Kita bongkar, kita jadikan tempat latihan, akhirnya juga jadi tempat pertunjukan. Kemudian kita pindah lagi ke wilayah Kulon Progo juga seperti itu. Ya, bahkan kita sempat bikin ruang berkesenian, lalu pindah ke Wonosobo pun demikian. Padahal rumahnya pinggir jurang. Ya, itu bentar lagi udah majemuk. Tapi tetap aja kita bikin ruang pertunjukan sampai di sini. Sampai di tempat yang kita namakan sekarang Rumah Seni Batrun. Luar biasa. Ada energi, entah ini secara entah ini naluri ya. Saya kalau misalkan ketemu tempat sesuatu tuh rasanya pengen bikin tempat kumpulan aja, gitu. Juga dibikin, ngelihat tempat, lokasi yang kita akan bahas pada tayangan kali ini. Lokasi sekitar sini ya, ada ruang besar, lalu rumah Jawa, dan secara kebetulan atau tidak, 10 tahun yang lalu kita itu pernah pentas di tempat ini. Lakonnya apa itu Kak? Waktu itu cup-cup wawewan ya. Kita masih membawa teater kontemporer. Sampai titik itu saya percaya akhirnya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Ya. Pasti ada yang kita bahas pada tayangan sebelumnya, bahwa alam sebetulnya merekam. Nah, menurut Mas Sukana, dalam penglihatan Mas Sukana, bagaimana
Mas Sukana melihat tempat ini dari wilayah di Rumah Seni Batrun ya, dari wilayah pekarangan yang agak luas yang bisa dijadikan tempat pertunjukan, terus masuk ke rumah yang ruangannya kayak seperti ini, klasik. Itu menurut Mas Sukana seperti apa, monggo Mas? Kelamit. Ya, kalau dikatakan ini rumah ini mungkin teman-teman buat pengetahuan saya ini limasan modelnya. Jadi memang kalau orang Jawa zaman dulu atau depan ini kan namanya peringgitan. Itu biasanya kalau peringgitan terus dalam utama sentong terus dapur. Biasanya peringgitan itu memang digunakan kalau orang-orang dulu untuk pertunjukan, terutama wayang. Makanya kan wayang juga ada istilah dalam bahasa Jawa ringgit kan Mas. Ringgit, Dari kata peringgitan karena dulu kan pintu ini kan kalau kameranya bisa beda sih. Ini kan sekarang udah di tembok. Mungkin kalau dulu zamannya Ponijo ke atas zamannya Mbah Batur itu kan masih kayak gebyok itu kan. Kelir wayang ya cuma dipakai pring bambu, dipancang atau diikat, kasih di gebyok itu. Terus gamelannya cuma asli terus di halaman itu. Dulu memang fungsinya ya seperti itu. Kalau ketoprak ya namanya, aduh aku lupa, bukan tobong sih, tapi juga bisa dikatakan ketoprak peringgitan. Jadi space, kalau datang itu space atau ruangnya itu ya cuma depan yang paling depan, paling depan itu yang terus teras itu ya. ada yang teras gamelannya. Gitu. Nah, secara multidimensi, secara garis metafisis, apa yang Mas Sukana tahu dan rasakan di suasana tempat ini? Tadi makanya maka tadi tak bahas dulu rumahnya, maaf. Ini koneksinya agak susah. Jadi memang Pak Pusat, maaf, loadingnya agak lama, wifi-nya ini agak susah. Karena ya kalau bisa merasakan mungkin energinya mungkin karena kita HP itu kan medianya pakai elektro juga. Mungkin coba kalau lihat tayangan ini pemirsa teman-teman rasakan ini, meskipun kita tag sore hari tapi coba rasakan, lihat di skip, ditahan berapa menit, dirasakan penuh. Lagi penuh ini. Kayaknya agak gimana ini mau bilang ya, ini kalau dikatakan dulu banget tanah lapang itu tanah lapang dan juga digunakan juga digunakan sebagai ibaratnya kalau sekarang untuk menghargai merti bumi. Jadi ada spasam seperti gejok lesung yang saya pakai metode retro ini, saya lihat ada seperti ritus pakai gejok lesung dan juga kayak arak-arakan. Jadi di dekat sini mungkin besok kita akan explore, ada sendang yang sudah tertutup. Ada sendang yang tertutup. Jadi ketika panen besar-besaran, mereka mengambil air suci sendang itu agak salah di arah utara sini. Dipakai kendi itu diarak. Terus gejok lesungnya itu dari sini, tapi kedengarannya sampai sana. Dan mereka araknya itu kayak mengarak itu seperti menari mengikuti irama itu. Itu pada saat wilayah merti desa, merti bumi. Iya. Pokoknya pas ada acara merti bumi itu dipakai gejok lesung itu ya. Dipakai. Cuma nggak pakai kayu. Pertanyaannya nggak pakai kayu. Jadi lesungnya itu bukan kayu, batu. Pakai batu yang pemukulnya kayu. Tapi yang gambaran yang saya dapat
ini beliau tadi rawuh Eyang Sapu Jati atau dikatakan dia kadang Mbah Jati Sukmo. Mbah Jati Sukmo, Eyang Sapu Jati, Mbah Jati Sukmo, yang apa ibaratnya zaman dulu cikal bakalnya sini terawuh bilang kalau lesungnya itu suaranya itu seperti kalau teman-teman tahu kayak gejok lesung yang sekarang pakai kayu itu, suaranya sama, jadi nggak kayak mukul batu. Tapi tetap irama atau bunyi nada yang dihasilkan nada seperti kayu ya, bukan batu ya. Bukan batu. Menarik. Dan padi yang sudah dipanen itu dipersembahkan dulu, disucikan di sendang itu, di sendang utara sana, disimpan ada lumbung selama 1 malam lah. Di malam itu besok kita eksplor sana harus malam. Oke, siap. Oh, harus malam ya? Iya, karena di sana, semoga kameranya nyampe ya. Nyampe. Karena di sana pada malam itu mereka menari pesta, maaf agak dibeberkan dikit, mereka pakai semacam arak untuk menghormati Gusti Singhakarya Jagat dengan Sang Hyang Chandra atau Betari Bulan yang menguasai bulan, untuk menyucikan padi itu. Baru padi itu ibaratnya kan simbolis padi itu yang dibawa beberapa itu, baru padi itu diarak dengan arak-arakan besar-besaran dari utara sana sampai di sini dengan tarian-tarian juga. Tarian-tarian juga, mereka menari sampai di tengah sini. Kalau bisa merasakan di belakang kita itu ada rutenya. Di belakang ya, ini kan ada kamar yang nggak tembus kan. Oke ya, nggak tembus lah, itu adalah jalan rute dari utara. Oh, berhentinya di itu, di rumah itu. Nah, titik tengahnya di situ menari. Oh gitu, oke. Sedangkan di sini yang tempat kita duduk ini, para wiku, para brahmana, para suci, atau dikatakan yang mendoakan mereka berdoa di tengah sini, berdiskusi sambil menonton. Jadi yang boleh duduk di tengah sini itu adalah di tempat kita duduk ini nih. Iya, brahmana. Waduh, ngapunten. Makanya para ini leluhur yang rawuh ini, monggo yang ada yang Manji dari Keraton Solo ini, para leluhur pasti seneng lenggah di sini karena leluhur kesatria. Karena zaman ini terjadi ini sekitar eranya Mataram kuno, zaman era bahkan telah di sini dari eranya Rakai Sanjaya. Lama berarti ya? Lama. Dan desainnya sudah ada, bahkan sebelum itu sudah ada. Sebelum berarti nggak cuma tempat ini, artinya tempat ini kan dulu bukan rumah dong, bukan rumah tapi tanah lapang. Saya lebih suka menyebutnya sawangan, ya, wilayah luas yang dimana tempat kumpul, tempat pertunjukan, dan dan mungkin energi itu juga yang membawa akhirnya. Saya kan awam, saya nggak paham apa-apa, tapi ada keretek hati yang kayaknya asik deh kalau ini dibuat sebuah rumah seni. Saya waktu itu berpikirnya cuma gini, Mas, ini imajinasi liarku aja. Tapi mendekati ke sini, apakah seliar itu imajinasi manusia sehingga akhirnya mewujud. Padahal funding nggak ada. Itu jelas. Funding nggak ada, penyandang dana ya nggak ada. Cuma di Estonia aja sama Le Bonijo kan, Le bikin ini Le, ya udah bikin, Le bikin ini Le, ya udah bikin. Dan kita cuma beberapa gelintir orang gitu kan. Ya ini teman-teman, ini kita sekedar share bahwa Rumah Seni Bakrun itu didirikan secara mandiri, tidak ada bantuan dari funding manapun, dan kami juga bisa sih sangat
senang sekali kalau misalkan ada yang mau memfundingi. Maaf tak potong sebentar. Ini. Ini tadi ada gambaran lagi. Nggih. Kenapa di belakang ini juga kuat? Karena ini untuk ibaratnya untuk naruh sesajinya daerah kamar ini. Oh. Dan ternyata tembok kopi kita Nah, sampai itu ada tempat gilingan itu pasar. itu pasar. Wah, artinya pasuan. Pasar desa. Pasar desa. Makanya kan kalau diurutkan dulu episode yang sebelumnya saya kan berkata ada tempat yang belum bisa kita buka kan di dekat sini juga ada prasada atau persembahyangan orang Buddha atau dikatakan sekolah Buddha terbesar letaknya ya ini spoiler aja ya di utara barat sana. Karena barat kerajaannya kan di sana dulu zaman kekuasaan Paraka itu kan akulturasi antara Hindu dan Buddha saling berbagi kekuasaan. Yang Buddha itu dari Sriwijaya Palembang sana. Paraka itu ada penguasa di tanah-tanah Jawa termasuk yang menguasai Medang Cager. Medang Cager. Kayak Sunda ya? Kayak Sunda, itu uniknya. Tadi siang Kayak pas bahasa Sunda ya? kita pas ngobrol-ngobrol di siang dapat juga nama bahwa sini desa tua namanya Medang Cager. Itu dari yang Budowoko yang paling dawuh kemarin juga paling dawuh. Tadi rawuh lagi paling dawuh, paling sabdo pangandikan. Ger tempat ini namanya ini. Dan secara mitologi bahwa pusat persembahyangan harus dekat dengan pusat kehidupan. Kan kalau ditarik garis lurus, si dari prasada sampai belakang sini kan segaris. Jadi antara tempat persembahyangan dan pasar dekat. Dan mereka ya kalau dulu nggak ada WA nggak apa, tapi kalau udah tahu ini hari panen udah tiba-tiba grup ngumpul gitu ya. Ngumpul dan mereka tidak dengan paksaan, tidak dengan apapun, mereka membawakan hasil bumi yang hasil di ladang mereka, entah singkong, entah apa, entah susu, entah apa. Dikumpulkan di tempat ini. Dikumpulkan di tempat ini. Harapannya adalah bagaimana rezeki juga terkumpul di sini. Menarik masukannya. Nah, gini Mas, ketika sampean lagi berbicara tuh tadi, tiba-tiba seperti ada ada energi yang menekan saya. Jujur aja saya awam ya, saya nggak merasa, tapi ngerasa aduh, apakah ada yang ingin disampaikan dari para leluhur atau bagaimana tentang tempat ini? Itu apakah masukannya punya pendengaran atau penglihatan tersendiri? Ini enggak apa-apa kalau saya komunikasi dengan monggo betul apa yang baru penting gimana lah yang kita menyikapi saja. Ini karena ada kemarin yang Budoloko pas rawuh itu ingin medar, cuma urung wancine ya. Ini yang Budoloko ada sabda sedikit ya untuk kedepannya ini ada tentang apa tentang Riki. Eka Palaya Paramata ya nama suami Palaya Paramata. Ya ingsun cari utusan Gusti, ya ingsun sang Budowoko, ya rakyat kuningan. Kabeh padha tata malangkah ana papan ki. Ya ingsun kang pinaring dawuh dhateng Gusti kang karya jagat sawijining kang hamomong seneng seni asmara. Ya pancen iki sing papan kene iki anyarangi mengerti dina jene
Ari Jeni karya paring sugeng hormat marang Sri Pertiwi. Mula sira-sira kabeh sungkur aja lali yen mangan aja lali segone saka kene berase banyune ya saka kene dene ukur ape utara Jawa jaman saiki iki lawu-lawu iki kuliyane sing mari kan cetuk saka papan kene rezekine apa nek toyone iki rezekine lan tak sengkuyung pun yang bombong wis suwe papan kene kalang kabut wis suwe papan kene kecalan perangatan wong nggon budaya kok diusahase. Wah ya sekarang ya wong ora ngerti ning yo tata krama yo nggih dadi wong budaya dadi lakune urip wong budaya ki gambarke urip mula kudu disawijike tak restoni tak sangkuyung tak awat-awati Nggih, matur nuwun ya. ya karo jarene bocahku iki yo bocah-bocah kene arep gawe sijine apa kae dol tinuku Nggih. ya apa wedang ya apa wae kuwi sing baku aja lali besok beras utawane pari saka kene yen tukul sronone syukur pari sing tukul isih kuning kae dicampur disebarke karo andung Basuki karya muga Gusti karya jagat jambangi lagu kita wis tak pangestuni tak jongko bukan sira-sira gayu manjinga gedhong kencana mas enten aja tulasan aja papan kene sabuten doyo dunia aja papan kene tak pucuk dayane Bathara Brahma yang berhak tak mencari om yang berhak tak mencari yang berhak tak mencari serno sanalika aja ganggu gawe butuh-butuhku yo jin setan berperayangan aja ganggu gawe iki golek satu banget gedene ngrembakake budaya sebelah barat ya ganggu butuh-butuh wong sing ora ngerti ora butuh-butuh yo tak awat-awati karya selamat Sampun Mas. Saya gemeteran sendiri saya. Panas saya karena sifat beliau api. Oh, Panas saya. Iya. Jadi tadi beliau berkata, ternyata Hari Kuningan, Galungan nggih. itu dari Nusantara. Ternyata kok setiap kali di sini tumbuh padi atau panen besar selalu Hari Kuningan. Oh gitu. Seni sebentar itu kuning. Kenapa harus Hari Kuningan? Itu tadi. Oh, makanya kok yang Budawa kok yang rawuh karena beliau mengakui aku ya sing menang memerintah di daerah sini dan juga salah satu utusan dari Gusti Kang Hakaryo Jagat yang memegang seni budaya. Ibaratnya ya kalau di perusahaan apa? Prabu Budowoko di departemen ini ya, di departemen art and culture gitu kan. Ya seperti itu, makanya beliau juga tadi bilang kita direstui jalan berkeseniannya semua dibersihkan nanti sama yang Budowoko terus yang sama kita besok ngaturkan pari atau biji padi untuk selamatan besok kalau kita buka usaha itu. Dan Eyang juga bilang jangan lupa beras nggak boleh beli dari mana-mana, harus beli dari sini ya. Sini. Air juga harus dari sini ya. Iya. Ingat itu ya Wan ya. Jangan impor. Air harus artinya
saya menangkap ini Mas. Saya menangkap bagaimana para leluhur kita mengajarkan kita swasembada. Iya. Mandiri dalam kemandirian. Seperti yang pernah saya suka sekali dengan kalimatnya Mas Marzuki Muhammad, Kiai DJ, bahwa petani selalu menanam. Walaupun tak pernah panen, walaupun selalu gagal panen, walaupun banyak gagal panennya, tapi selalu menanam. Tadi juga dapat pesan yang menarik ya, pesan yang sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama generasi muda macam kita, bahwa ayo swasembada, ayo mandiri, gitu. Dan ketika tadi sedang rawuh, wah ternyata ada yang jatuh sampai beruang gitu. Itu apa Mas? Ya gesekan energi. Kemarin episode kemarin karena yang Budowo kalau dikatakan beliau itu sudah ditatakan kalau di Muslim kan ada hakikat marifat. Nah itu beliau di atasnya marifat sufi. Sifatnya sudah roh suci. Dia sudah sangat dekat dengan dewa, makanya energinya sangat besar pengaruhnya. Atau kalau di Nasrani Santo Santa itu sudah dekat dengan seperti itu. Wah, makanya saya juga bagus. Oke. Malah ngapunten tadi ada pertanyaan yang belum kejawab. Iya. Karena ya memang ini ada pesan khusus untuk teman-teman dan cuma kalau balik ke pertanyaannya Kang Mas tentang kenapa pindah-pindah tempat dan kok selalu saja kan kita kembali ke pertanyaan kemarin, apakah penting tentang jiwa roh seni pertunjukan, spirit dari seni pertunjukan di pemanggungan kita, itu yang terjadi karena mungkin saya percaya Kang Mas itu proses sudah lama, terasa tanpa tersadari, bahkan pelaku-pelaku seni mungkin pelaku panggung, bahkan kenapa Mbah Bakrun memilih tempat ini juga karena orang dulu kan gentur tapane, puasanya dekat dengan Gusti Kang Hakaryo Jagat atau Tuhan Yang Maha Esa. Troh energi seni pertunjukan itu masuk, beliau kan juga dari penuturan beliau salah satu seniman kondang di Manis Renggo, bahkan Prambanan sampai Solo Mas, mengumpulkan orang-orang baik, bahkan tempat ini wah luar biasa sekali energinya sampai ini masih nggak kuat saya. Karena terasa itu tadi jenengan juga seperti itu, karena juga seperti itu terasa sehingga punya feeling yang kuat kan. Kemarin kita juga berkata bahwa orang kan magnetnya beda-beda, dan kebetulan jenengan feelingnya tepat, yang Hakaryo Jagat juga mengarahkan kita di tempat yang luar biasa. Itu saja Kang. Oke. Menarik sekali pembahasan kali ini ya, sampai kita kerauhan salah satu leluhur kita. Sekali lagi, dipercaya atau tidak, silahkan kami kembalikan kepada teman-teman pemirsa semua. Konsepnya kami hanya share, hanya berbagi apa yang kami yakini, tidak bermaksud untuk mempengaruhi atau apapun. Kayaknya udah cukup panjang ya. Cukup panjang banget. Berapa menit Tuan? 25 menit. Nah itu dia. Ya kita closing aja Kita closing aja, tapi mungkin kalau ada teman-teman yang peduli bisa donatur laptop atau kamera. Jadi kita bisa panjangin durasi. Biar nggak kecewa. Iya. Cuma segini, jadi bisa 1 jam kita update bisa. Iya, karena jujur saja kita mau masih ngambil gambar pakai handphone. Handphonenya juga handphone lucu ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Bagaimana konsep kita bersyukur dan memaksimalkan apa yang ada, itu yang menjadi konsep kita. Artinya dengan cara apapun, yang paling penting tidak menipu. Yang paling penting tidak ngakalin orang. Kita mencoba untuk berkreativitas. Kira-kira seperti itu dulu teman-teman. Para pemirsa tayangan Saniskoro, terima kasih atas atensinya untuk terus menyaksikan kami. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, comment, and share supaya kami bisa mengembangkan konten-konten kami.
Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam budaya, panjang umur proses karya. Rahayu, rahayu, rahayu.